Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita masih di dalam salatul Jum'ah. Apa sekarang judulnya? Syarat-syarat sah salat Jumat ada 6. Baik, sekarang kita akan membahas syurutus sihhatil Jum'ah. Syarat-syarat sahnya salat Jumat. Kita sudah pernah membahas syarat-syarat orang yang wajib salat Jumat. Kalau orang itu wajib untuk salat Jumat, maka dia wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Dan supaya salat Jumatnya sah, maka harus memenuhi syarat sahnya Jumat ini. Dan syarat sahnya Jumat ada 6. Yang pertama, silakan. 1. Dilaksanakan di dalam kampung halaman, yaitu di tempat yang tidak boleh bagi orang yang musafir untuk melaksanakan sholat qashar di tempat itu. Baik, yang pertama, salat Jumat itu dilaksanakan di kampung halaman. Tidak dilaksanakan di tempat yang sudah keluar dari kampung halaman, yang mana tempat itu sudah bisa untuk melaksanakan sholat qashar. Ini kayaknya sudah kita bahas belum? Sudah ya? Kemarin sudah ya. Seperti umpama ya, penduduk satu kelurahan apa nih? Balikpapan apa nih? Tengah. Ngungsi semuanya ke daerah mana begitu, ya. Kemudian sholat Jumat di sana, itu nggak wajib sholat Jumat di sana. Mana? Coba minta tambah es lagi. Mana orangnya? Tambah es batunya aja. Nah, tambah es batunya aja ya. Agak sedikit manis. Jadi tambahin es batu. Baik, kita kembali tadi. Ya, ini sudah kita bahas ya. Baik, yang kedua kemarin? 2. Dengan berjamaah. Ya, tentulah berjamaah. Kalau berjamaah berarti imam wajib niat salat berjamaah. Aku niat salat fardu Jum'ah, imam fardu karena Allah Ta'ala. Begitu juga makmum, niat menjadi makmum. Beda kalau salat biasa, salat maghrib nih ya. Ada seorang imam, dia niat salat maghrib saja tanpa niat jadi imam. Kata yang di depan, aku salat fardu maghrib lillahi ta'ala. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ngikut di belakang. Atau mungkin yang sering terjadi di belakang, pas ada orang masbuk begitu, selesai imam salam dia berdiri. Kemudian ada yang baru datang, takbiratul ihram, kemudian ditepuknya sini. Sering nggak kejadian seperti itu? Yang ditepuk ini tadi kan dia makmum, selesai berjamaah alias imam selesai, lalu dia berdiri, statusnya ini sholat sendiri dia. Nah kemudian ada orang yang ikut ditepuk sini, tak menunjukkan bahasa kitanya, aku kepingin jadi makmummu. Kalau seandainya yang ditepuk ini tidak berniat jadi imam, apakah yang di belakang salatnya sah? Sah. Yang di belakang dapat 27 derajat karena dia jadi makmum.
Yang di depan ini kalau dia nggak niat jadi imam, salatnya tetap sah, salat makmum tetap sah, tetapi yang imam ini nggak dapat pahala 27 derajat kecuali dengan imam yang pertama tadi. Nah, dalam kasus salat biasa itu tidak wajib imam berniat jadi imam. Artinya kalau imam itu tidak berniat jadi imam, lalu ada orang yang mengikutin, yang mengikut ini niat jadi makmum, salat keduanya sah. Si makmum dapat pahala 27 derajat karena dia menjadi makmum atau berjamaah, sedangkan imam statusnya salat sendiri saja. Alias dia dapat pahalanya ya pahala sendiri. Tapi kalau Jumat wajib berjamaah. Tidak mungkin salat Jumat itu dilakukan sendirian. Maka ketika berjamaah si imam wajib untuk berniat menjadi imam, dan si makmum wajib niat menjadi makmum. Mudah dipaham dulu ini. Wajib berjamaah. Lanjut. 3. 40 orang laki-laki yang mereka itu semuanya orang merdeka, balik dan penduduk kampung setempat. Kalau jamaah sholat Jumatnya itu hanya 40 orang saja, lalu salah satu mereka ada yang batal sebelum salam, maka tidak sahlah sholat Jumat semuanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi semuanya yang hadir itu minimal 40 orang. 40 orang siapa? Laki-laki. Ya, laki-laki tulen ya. Nggak boleh ada perempuan, nggak boleh ada bencong asli, laki-laki tulen. Kedua semuanya balik, alias 40 laki-laki ini semuanya balik. Jangan ada orang gila. Kemudian 40 orang ini ditambah lagi dia adalah balik berakal. Berakal. Arti berakal itu jangan gila. Ya. Jangan gila. Kalau tadi balik ya, kalau yang kedua balik jangan ada anak kecil maksudnya ya. Jadi laki-laki balik, jangan ada anak kecil. Kalau ada anak kecil silakan aja salat, tapi dia tidak masuk hitungan 40. Kemudian berakal, semuanya orang yang waras, jangan orang gila. Kemudian selanjutnya adalah semuanya 40 orang itu penduduk asli. Artinya penduduk yang tinggal di situ, asli penduduk situ, bukan pendatang, bukan orang yang musafir, bukan orang yang mukif. Pahamlah kira-kira. Nah, itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Di mana ambilannya 40 orang itu? Itu yang kita pernah ceritakan ketika Nabi melaksanakan sholat Jumat bersama sahabat, tiba-tiba datanglah kafilah dagang dari luar daerah masuk ke kota Madinah. Namanya kafilah dagang ini zaman dulu kan rame. Jadi kalau mereka tuh kalau jualan itu bukan sendiri, jadi rame-rame. Kalau kita kayak zaman sekarang kayak apa ya? Pasar kaget lah. Pasar kaget atau pasar malam. Jadi ketika mereka datang bunyi musik tungtang rame lah untuk menarik perhatian orang. Ya kan ya? Nah, pada saat itu Nabi dan sahabat salat Jumat. Yani Nabi sedang berkhutbah nih. Ketika Nabi sedang berkhutbah, mendengar sahabat ini ada orang jualan datang, lari semua, berubah keluar masjid. Akhirnya masjidnya sunyi, pindah semuanya ke pasar, kecuali 40 orang saja. Tertinggal 40 orang dan Nabi tidak berhenti dari khutbahnya. Ini sahabat satu-satu lari keluar. Ya, mungkin saat itu sahabat imannya masih lemah gitu ya. Keluar. Sisa 40 orang. Lalu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kalian orang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah datang. Karena yang demikian itu, dan tinggalkanlah jual beli. Karena yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Ketika ayat ini turun, kemudian disampaikan sahabat yang tadi pergi ke pasar, lari semua itu, panggil, ada ayat turun, segera kembali. Langsung mereka kembali semuanya.
Nah, di situ tinggal 40 orang yang dalam masjid tadi. Disinilah ambilan Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain beda lagi, nanti kita akan sampai tuh. Ada beberapa pendapat tentang berapa jumlah daripada orang yang wajib salat Jumat tadi. Kita akan sampai nanti semuanya. Nah, sekarang permasalahan kita sebutkan tadi. Kalau seandainya umpama 40 orang lengkap nih, satu kampung tadi 40 orang salat berjamaah. Tiba-tiba ada yang satu kentut begitu, batal keluar masjid. Tidak kembali jauh umpama wudunya atau di mana begitu. Maka yang 39 sisa ini gak sah salat Jumatnya. Ya, jadi harus dari alhamdulillah si imam berkhutbah nih, alhamdulillahi rabbil alamin, dari saat alhamdulillah sampai selesai salam Jumat itu mesti 40 orang. Dan nanti tidak disyaratkan ya, maksudnya 40 orang ini tidak mesti mendengar begitu, telinganya mendengar betul-betul. Yang penting jangan tuli aja lah. Bagaimana kalau seandainya pas 40 orang itu salah satunya ada yang guring? Hukumnya sah atau tidak? Jawabannya sah. Yang penting jangan tuli aja 40 orang itu. Jangan tuli. Nah, di antara 40 orang ini mesti tadi semuanya penduduk asli ya, yang kita sebutkan tadi. Laki-laki balik berakal penduduk asli. Lebih daripada 40 orang itu siapakah? Boleh aja. Artinya kalau ada orang musafir boleh ikut salat Jumat. Perempuan mau salat Jumat boleh. Anak kecil mau salat Jumat boleh. Siapapun boleh. Dan begitu juga kalau seandainya 40 orang sudah tercukupi, maka tidak disyaratkan sang imam atau sang khatib ini dari penduduk asli. Tidak disyaratkan. Boleh saja imamnya atau khatibnya orang luar. Dan kita di Balikpapannya hampir rata-rata khatib itu bukan penduduk asli di sini. Artinya bukan daerah sini, orang luar. Saya jadwalkan di sini khatib. Orang mana saya? Emburawang. Jauhnya keluar ya. Nah, atau ada Habib siapa datang begitu dari Jawa atau siapa begitu. Banyak kan di Balikpapan ini, apalagi bulan Maulid banyak datang Habib, banyak ustadz dari Jawa, dari Makassar, dari mana-mana datangan. Setiap suku membawa ustadz-ustadznya masing-masing. Orang Jawa membawa ustadznya sendiri ya, orang Bugis bawa ustadznya sendiri, orang Banjar bawa ustadznya sendiri, para habaib membawa habibnya sendiri. Itu biasa. Nah, kemudian pas ada hari Jumat, lalu dipersilakan yang tamu dari luar ini silakan saja kalau mau jadi khatib. Boleh. Jadi yang jadi khatib, jadi imam tidak mesti penduduk asli. Yang penting jamaahnya 40 penduduk asli. Kalau sudah terpenuhi aman. Udah dipaham kira-kira? Nah, seperti itu ya. La ilaha illallah. Kalau seandainya tuh khatib itu penduduk asli di situ agak kerepotan tuh. Ya, agak kerepotan. Ya, terkadang pas di kampung itu nggak ada yang bisa jadi khatib, selesai sudah. Nah, ada dulu kisah itu orang tidak ada yang jadi khatib, apalagi bingung. Bingung gimana? Yang satu ketinggalan disuruh jadi khatib, ketinggalan kacamata kayaknya, dia bisa membaca, alasan aja Bang. Ya, yang satu katanya saya nggak berani katanya jadi khatib, belum haji lagi. Pokoknya masing-masing mengundurkan diri. Ngelihat di belakang ada kiai ke apa begitu model. Potongan kayak Habib, potongan kayak kiai, suruh maju sekalinya cuman pakaiannya doang yang kayak kiai. Sampai di depan mimbar bingung juga. Tiba-tiba teriak bubar semuanya, keluar orang. Pas keluar semuanya orang, runtuh masjidnya, kena sambar petir, bubar runtuh. Kata yang orang kampung, ini betul-betul wali katanya.
Padahal maka orang ini baru tobat ya. Baru tobat. Biasanya kan kalau orang baru tobat tuh kan Masya Allah pakaiannya gitulah. Nah, aku lihat. Ada juga orang khatib tuh jadi khatib. Sebenarnya dia sudah biasa jadi khatib. Kalau di Banjar itu kayaknya di Banjar ya. Termasuk di Balikpapan sebagian ya. Itu kalau khatib selalu pakai teks. Saya terus terang nggak bisa pakai teks tuh jadi khatib. Dulu aja masih belajar, tapi sekarang nggak bisa lagi. Kalau pakai teks tuh rasanya malah saya terfokus di situ sehingga mau nggak mau dihabiskan gitu baca itu. Sedangkan kita di Balikpapan nih ya maksimal itu di Balikpapan ini khatib berkhutbah itu khutbah pertama dan khutbah kedua 20 menit. Tapi ada sebagian masjid di Balikpapan nggak mau 20 menit. Ada saya pernah dipesenin tuh sama orang, Pak Yai kalau bisa jangan terlalu lama. Kata saya berapa menit sih maunya? 10 menit. Oke, kata saya 10 menit. 5 menit aja saya bisa, kata saya. Jangan terlalu cepat katanya, jangan terlalu lambat. Berapa saya? 10 menit. 10 menit itu apa maksudnya? Khutbah pertama, khutbah kedua. Oke, kata saya. Ada satu masjid di Balikpapan. Kenapa kata saya? Orang banyak, orang pekerja semua, orang karyawan. Nah, sudah kata saya. Lihat aja 10 menit kata saya. Imamnya inna a'tayna, inna anzala sama inna a'tayna. Selesai salam sudah. Kata saya enak begitu. Saya sebenarnya kalau mau jadi imam Jumat itu kepingin surah pendek. Itu. Cuman kalau sudah terlalu pendek apa kata dunia juga ya di Balikpapan ini kalau terlalu pendek repot juga. Nah, cuma standarnya di Balikpapan tadi itu 20 menit. Saya lihat khatib khutbah di Mekah Madinah juga 20 menitan kurang lebih. Ya, waktu itu pas saya berangkat umrah kan ya 2 minggu yang lalu kita ya. Di Madinah itu imamnya pendek surahnya. Surahnya surah apa kemarin? Pendek surah juz amma di antara awal duha ke bawah. Pendek sekali imamnya. Karena musim panas, bukan juga musim panas, di ujung musim panas. Nah, sekarang sudah mulai dingin nih. Sudah mulai dingin. Itu waktu itu saya sholat Jumat di Madinah agak terlambat, akhirnya naik ke atas ini atas Masjid Nabawi. Ada atapnya juga dikasih tirai atap gitu Cuman karena namanya di atas ya panas. Ada kipas anginnya juga, ada pakai kipas angin air. Tapi rasanya hausnya bukan main. Ada orang bawa air zam-zam katanya itu, orang bagi. Alhamdulillah 1 botol itu rasanya masih kurang, blok gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jakanya zam-zam ini enak banget. Baru selesai umrah, kepingin lagi umrah saya. Kata saya kan rencana mau berangkat bulan ini akhirnya nggak jadi. November lah insya Allah berangkat. Nah jadi begitu ya. Sampai mana tadi kita? Nah itu. Jadi ada orang jadi khatib, dan sebenarnya nggak takut nggak apa jadi khatib gitu. Dia megang kertas tangan kiri, megang kertas tangan kiri, megang kertas tangan kanan, megang tongkat tangan kiri. Makmum jamaah melihat ini imam ini nggak ada gemetar, suara lantang saja, aman saja. Tapi kenapa sang khatib ini tuh kakinya tuh bekangkang, tahu bekangkang? Kangkang begitu. Padahal orangnya biasa-biasa, tapi waktu itu bekangkang. Dari awal khatib sampai selesai bekangkang aja. Selesai khutbah turun, kemudian ditanya orang, ya khatib kenapa tadi kami melihat tuh kaki bekangkang? Padahal suaramu lantang aja, nggak ada gugup. Tapi kenapa kaki bekangkang kayak orang gugup gitu katanya aku bekangkang tuh karena ini tali selawar katuku putus.
Tahu selawar katok? Selawar katok kan pakai tali itu ya. Karetnya putus, talinya putus. Kalau aku berdiri lurus, takut terpelorot katanya. Hah? Takut terpelorot katanya. Jadi aku kangkang supaya gak jatuh itu. Karena kan dia megang tongkat tangan kiri, megang kertas, megang tongkat tangan kiri, megang kertas tangan kanan gini. Jadi mau gini gimana? Kalau mau lepas kertasnya nanti nggak bisa terbaca, ada apa? Hah? Ya. Ya itu. Dan terus terang saya pribadi enggak pakai khutbah itu enggak pakai kertas, langsung aja. Jadi bisa ngelihat jam di tengah. Makanya perlu jam itu di sini, perlu jam itu. Ada masjid itu enggak ada jamnya, jadi bingung kita mau lihat jam itu kemana katanya. Jadi harus ada gitu. Nah, kalau sudah sampai 5 menit, siap-siap sudah berakhir khutbah pertama. Hah? Oh kecepatan ini. Laju nih. Ini kayaknya jam orang pekerja ini. Kalau buka puasa pakai jam ini batal puasa. Baik. Lanjut. 4. 2 khutbah dan 2 rakaat salat Jumat semuanya itu dikerjakan di waktu zuhur. 2 khutbah dan 2 rakaat salat Jumat semuanya dikerjakan di waktu zuhur. Begini ya, Masya Allah, di Mekah dan Madinah dan seluruh hampir rata-rata di tanah Arab termasuk kita di Indonesia, itu kalau sholat Jumat adzan 2 kali. Adzan 2 kali. Cuman di Indonesia aja saya berapa kali masuk masjid adzan cuma sekali begitu. Adzan cuma sekali. Padahal Mekah Madinah 2 kali. Hah? Di mana? Ya sekali, padahal 2 kali. Nah cuman bedanya kita ya, Mekah Madinah sama di Indonesia. Kalau kita adzan pertama dan adzan kedua, ini semuanya setelah masuk waktu sholat, masuk zuhur maksudnya. Tit sampai waktu adzan kita, adzan pertama dan adzan kedua. Dan pendapat Imam Syafi'i, pendapat di kalangan Syafi'i inilah yang paling afdal. Adzan pertama dan adzan kedua itu dilakukan setelah masuk waktu salat. Tapi kalau Mekah Madinah, adzan pertama Jumat itu setengah jam sebelum masuk zuhur. Jadi kalau sudah adzan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini berarti sudah adzan pertama, tapi belum masuk waktu sholat Jumat, belum. Nah ketika masuk Jumat baru adzan kedua. Ini menunjukkan bahwa adzan masuk Jumat. Kalau adzan pertama itu adzan bekiawan, kata orang Banjar adzan bekiawan. Nah kalau adzan yang kedua itu adzan asli, karena sudah masuk waktu sholat Jumat di situ. Nah baru berkhutbah, seperti itu. Nah kalau seandainya umpama ada orang cuman adzan sekali, ketika orang berkhutbah alhamdulillah, ternyata ngucapin alhamdulillah ini belum masuk waktu sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Karena tadi kita katakan khutbah pertama, khutbah kedua, sholat Jumat sampai salam semuanya dikerjakan di waktu zuhur. Artinya di waktu zuhur, waktu sholat Jumat itu. Nggak boleh sebagiannya keluar dari waktu Jumat tadi. Udah ya, dipaham ya. Lanjut. 5. Sholat Jumat itu hanya dilakukan di satu tempat di dalam satu kampung tersebut. Stop dulu. Sholat Jumat itu hanya dilakukan satu kali sholat Jumat dalam satu kampung. Gak boleh satu kampung itu ada 2 masjid untuk melaksanakan sholat Jumat.
Nanti kita akan sampai kasusnya. Hukum asal begitu dulu. Jadi cuma hanya satu masjid. Nggak boleh satu kampung ada 2 masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kalau masjidnya nggak apa-apa, tapi kalau untuk sholat Jumat mesti gabung semua, jadi satu. Kecuali nanti ada beberapa hal, kita akan bahas nanti akan datang insya Allah. Beberapa hal boleh melaksanakan sholat Jumat 2 tempat, 3 tempat, dan seterusnya jikalau ada hal-hal yang mendesak. Nanti kita akan sampai. Tapi kalau nggak ada yang mendesak nggak boleh. Balikpapan banyak masjid dekat-dekatan. Di sini paling dekat masjid mana sini? Ada 200 meter, masih jauh, Mas Musakim jauh. Hah? Kayaknya di sini ada sih. Masjid LDI apa namanya? LDI. LDI. Itu bebas atau kelompoknya aja? Kelompok. Yang paling dekat itu masjid di Balikpapan adalah di Karangjawa. Masjid Al-Mahmud. Ini Masjid Al-Mahmud, seberang jalannya Masjid LDI. Dekat sekali, cuma nyebrang jalan. Jalan itu kan tidak besar banget. Berapa meter jalanan itu? Dekat sekali. Di daerah Karanganyar itu ada juga pom bensin Karanganyar. Satunya masjid di atas, satunya masjid di bawah nih. Wah, itu kalau Jumat saing-saingan mikrofon. Ini hukum asal nggak boleh dulu. Nanti kita akan bahas ya. Tapi nanti kalau ada sesuatu yang mendesak, boleh. Nanti kita akan bahas semuanya. Cuma hukum asal nggak boleh. Makanya sebenarnya dalam pemerintah kita dan juga memang diajarkan dalam agama kita tidak boleh bangun masjid kecuali ada izinnya. Masjid. Kalau langgar ala kulli hal. Masjid untuk salat Jumat maksudnya. Harus ada rumah ibadah itu harus ada izinnya. Tapi kita ini kadang komunitas bikin. Termasuk Guru Samian tuh lah, dekat-dekatan. Saingan Jumat dekat-dekatan tuh. Iya enggak? Dekat-dekatan. Nanti kita akan bahas, boleh enggak dekat-dekatan? Hukum asal enggak boleh, tapi nanti kita akan bahas ada beberapa hal yang membolehkan. Apabila ada penyebab yang mendesak, nanti kita akan bahas semuanya. Banyak sekali ya masjid di Balikpapan itu dekat-dekatan. Sebenarnya masjid itu jangan terlalu banyak. Yang dibanyak itu langgar, temu sholat. Coba lihat kalau kita di Banjarmasin itu, langgar tuh rame. Ya, langgar tuh setiap RT ada. Langgar sih, sebelah situ langgar sudah, langgar sana, langgar. Jadi kalau subuh atau azan rame, rame tuh suara. Rame sekali. Orang kalau malam Jumat bermaulidan, masing-masing bermaulidan. Tapi kalau salat Jumat satu dia. Di Martapura tuh susahnya cari masjid dulu. Cuman di Martapuranya nih ya. Karena berapa masjid ada. Yang lainnya yang lama nih ya, yang Masjid Al-Karamah saja. Yang lainnya langgar samping-samping itu semua. Samping-samping itu langgar semua. Enggak ada masjid. Yang lama-lama nih ya. Jadi semuanya ketika salat Jumat jadi satu di Masjid Al-Karamah. Tapi kalau salat biasa langgar boleh, di mana-mana boleh. Nah, ala kulli seperti itu ya. Itu dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Pokoknya inti awalnya dulu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, tidak boleh melaksanakan 2 atau lebih dari 2 Jumat dalam satu kampung, mesti hanya satu. Kecuali nanti ada beberapa permasalahan yang membolehkannya. Apa itu masalahnya? Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Baik, cukup dulu ya. Ada keberangkatan umrah di bulan November dan Desember, 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta.
Apabila ada yang 10 orang berangkat, gratis satu. 10 orang ini adalah satu keluarga. Paman, ponakan, saudara, bapak, acil boleh. Kalau ada yang berangkat di bulan Januari, harganya 32 juta juga. Sudah lengkap semuanya dari Balikpapan, tapi 5 plus 1. Jadi apabila ada 5 orang keluarga berangkat, digratiskan satu. November, Desember 10 plus 1, Januari 5 plus 1. Tapi yang Januari promonya sampai akhir November. Kemudian siapa tahu ada yang kepingin berangkat haji tahun 2024, kita buka harga dengan harga 185 juta rupiah. Jadi ada yang kepingin berangkat, kita buka 185 juta rupiah. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.